Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Danis Putra Devananda di sini dengan nomor pokok mahasiswa 2406354202. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai soal tugas tambahan dari praktikum operating system. Di mana yang pertama itu adalah penjelasan fungsi readline dan strtalk dalam parsing. Jadi basically kalau buat readline sendiri itu dia tuh konsepnya sebenarnya sama aja kayak fgets ataupun juga kayak scanf. Bedanya kalau misalnya di readline ini dia tuh bakal satu satu paket kalau misalnya kita mau nambahin yang namanya placeholder text. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita mau ngejalanin program terus tiba-tiba program ngasih misalnya kayak tulisan eh, ketikan kalimat pada baris berikut. Nah, itu placeholder text yang dimaksud. Dan nantinya readline ini bakal ngesimpen dia tuh di dalam suatu variabel. Jadi makanya tadi saya bilang di awal dia tuh konsepnya sebenarnya kurang lebih sama aja kayak scanf atau fgets. Tapi kalau bedanya kan kalau scanf kan dia kan ngesimpennya dalam bentuk dia di memori mana gitu dari variabel tersebut. Selanjutnya buat strtalk sendiri ini fungsinya dia tuh adalah buat ngepisahin si readline tadi. Basically kalau misalnya kita mempunyai kalimat ataupun juga string berupa misalnya I love DigiLab, eh I, I love NetLab atau Network Laboratory gitu. Nantinya kalau misalnya kita mau ngemisahin dia menjadi beberapa kata kayak misalnya I diambil di satunya, terus love satunya lagi, network satunya lagi, atau laboratory satunya lagi gitu. Jadi dipisah. Itu bisa aja dengan cara gimana kita menggunakan for loop kalau nggak salah, ataupun juga dengan sebenarnya basically sequential aja sih. Kalau misalnya kita udah tahu gitu berapa banyak kata yang bakal ada di kalimat yang ada di readline tersebut. Misalnya kalau misalnya kita dia juga berupa token kalau nggak salah disimpannya. Jadi kalau misalnya kita mau ngemisahin dia itu basically kita tinggal tulis aja kayak ngeinisialisasi suatu token di mana kita memanggil kita memanggil dia dalam variabel tersebut dan menspesifikasikan readline di variabel mana tadi readline yang udah diambil. Contohnya kayak misalnya di sini variabel readline sama apa namanya? Kayak di sini misal char token sama dengan strtalk argumen pertamanya itu dimasukin misalnya variabel readline kita kalau misalnya menggunakan di situ. Terus koma kita menggunakan petik 2 dan kita spesifikasiin mau misahinnya itu berdasarkan apa. Biasanya bisa berupa spasi ataupun juga special character ataupun juga karakter khusus gitu yang ada di si string readline yang udah kita ambil tadi gitu. Dan nantinya kalau misalnya pengen kita pengen misahin dia lagi, kita harus menggunakan yang namanya null, bukan nama variabel itu tadi lagi gitu. Itu buat function readline maupun juga strtalk dalam parsing. Oke, lanjutnya penjelasan kode dari TP dan CS. Pertama-tama di sini buat kode TP saya di sini fungsinya adalah untuk mencari kata pertama dari readline yang sudah kita masukkan. Let's say kayak gini, readline, parent masukkan kalimat kamu di sini. Dan nantinya kalau misalnya kita udah hit enter, dia tuh bakal ngejalanin child. Ya ini kita juga pakai forking juga lah. Di sini kita jadi kita nanti bakal ngecek juga kalau misalnya dia tuh, nah di sini kalau misalnya bentar di sini, jadi kalau misalnya inputnya itu nggak nol sama strlen atau panjang stringnya itu lebih dari nol, dia bakal mencari kata pertama kita dengan menggunakan strtalk string, ya ini strtalk di mana ininya argumen pertamanya input dan kita cek spasi pertama dan nilai pertamanya itu ya misalnya ya I love DigiLab, berarti kan kata pertamanya itu adalah I gitu. Dan kalau misalnya dia kosong, ya udah kosong. Terus kita dibebasin di sini dan nantinya pas dia di print itu nanti bakal kayak gini, ngasih output begini. Child, aku berhasil menerima kata pertamamu yaitu sekian. Kayak gini contohnya. Ya misalnya di sini saya masukkan kalimat 67. Ya udah kata pertamanya itu adalah 6 sesuai.
gitu. Atau misalnya kayak gini, masukkan kalimat kamu di sini 67 67. Aku berhasil menerima kata pertamamu yaitu 67. Ya udah gitu. Yaitu TP, di mana dari kode TP ini sebenarnya dia tuh menggunakan basically pipe tapi berupa unnamed pipe, karena di sini kita menggunakan konsep hierarkis, cuman uh, cuman satu kode doang, alias kayak cuman parent dan childnya doang yang bisa mengakses si pipe ini, bukan dari file lain, kecuali kalau misalnya kita pindah ke case study, di mana kedua file ini meskipun terpisah tapi mereka bisa saling berkaitan ataupun juga bekerja sama, karena dia menggunakan yang namanya Vivo atau name pipe, di mana name pipe ini selagi si file ataupun juga file yang lainnya itu mengetahui tentang adanya temporary file ini, misalnya di sini REST pipe dan request pipe, dia bakal bisa berkomunikasi dengan file yang satunya lagi. Misalnya di sini saya menggunakan request Vivo dan result Vivo, dimana kalau misalnya kita menerima suatu request, kita bisa masukin juga ke bagian server kayak gini sama. Dan kalau misalnya dijalankan juga, basically dia tuh sebenarnya sama aja kayak yang tadi di TP. Bedanya kalau misalnya di sini itu dia bakal ngeproses dulu si program klien itu bakal menerima input, di mana nantinya input itu bakal dijalanin di name server, di mana nantinya bakal kalkulasi semua bakal terjadi di sini. Dan pas di server itu juga, itu bukan, kita nggak bisa nge-write ataupun juga masukin input sama sekali, cuman konsepnya itu ada di klien doang, dimana nantinya di server itu cuman ada menerima request sama ya ngasih balik hasilnya kayak gini. Nah di sini yang udah saya bilang tadi, kayak operasi aritmatika dan sebagainya itu terjadi di server, bukan di si klien. Dan si klien ini cuman fungsinya tuh cuman buat ngasih input sama ya nerima hasilnya doang, sama aja kayak konsep backend aja sebenarnya basically gitu. Dan kalau misalnya dijalanin, contohnya di sini add 67, hasilnya 13. Benar. Dan kalau misalnya dicek di bagian server, benar. Di sini tuh ada terjadi suatu perhitungan aritmatika di mana dia menerima suatu request add 6 dan 7, di mana dia menerjemahkan add ini menjadi, dan add ini sebenarnya diambil dengan menggunakan if else. Sebenarnya ini nggak rapi, tapi ini bisa dibilang lebih mudah daripada menggunakan switch case kalau menurut saya, karena agak bakal belibet karena dia menggunakan suatu string. Jadi sini saya menggunakan function str string comparison, di mana ya kita mengcompare si ya readline yang pertama tadi. Berarti kan str talk kata pertamanya dipisahkan dengan spasi, di mana nantinya kalau misalnya kita mentranslate menjadi kita translate, dan dia bakal nge-compare dulu kayak si user nih mau minta dia tuh buat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun juga misalnya modulo, ataupun juga misalnya dia menggunakan sort, ataupun juga dia mau men-swap doang gitu. Ataupun juga dia kalau misalnya ini bakal ngecek kalau misalnya si komen itu nggak terdaftar, ataupun juga kalau misalnya si user tuh buat exit atau keluar, dimana dia kalau misalnya main keluar ya udah tinggal break dari si while loop ini gitu. Dan kalau misalnya kita tadi balik lagi ke sini, dimana kalau misalnya dia dan error handlingnya ini juga bisa, menurut saya juga bisa dibilang lumayan bagus, dimana kalau misalnya kita menggunakan division by zero, dia bakal ngasih error gitu. Ataupun kalau misalnya kita ngasih komen yang emang nggak ada, dia tuh bakal bilang si komennya itu nggak ada gitu. Atau misalnya kalau misalnya dia argumennya kurang, ya udah juga dia bakal ngehandle argumen yang kurang gitu. Dan di sini ya sesuai sebenarnya tampilannya kayak di sini, cuman bedanya ya dia kayak ngasih info aja gitu, dia dari server. Dan kalau misalnya kita jalanin di sini bagian yang TP. Nah, di sini misalnya kita masukin
aku cinta dengan NetLab. Nah, kalau misalnya saya masukin string ini, saya enter, dia bakal nerima kata pertama yaitu aku, sesuai di sini. Gitu. Atau kalau misalnya kita menjalankan menjalankan program ini tapi saya kosongkan, nggak ada data, gitu. Yaitu buat kode yang TP. Selanjutnya buat kode yang CS, kalau misalnya di sini saya client dan di sini saya server. Misalnya di sini saya mau add 67, hasilnya 13, di mana seluruh perhitungan terjadi di bagian server, dan kita nggak boleh masukin input ataupun juga nge-write dari bagian server. Kita cuma boleh dari bagian client aja gitu. Misal saya mau min 76, bisa. Mau mult misalnya 13 dengan 13, hasilnya 169, benar karena itu pangkat 2. Misalnya saya mau div misalnya 80 dengan 20, bisa dengan hasilnya 4. Misalnya saya mau swap 6 dan 7, nah hasilnya kayak gini, dibalik aja. Misalnya saya mau sort 6 dan 7, ya hasilnya 1 karena dia beda. Dan kalau misalnya, bentar, apa lagi sih? Sebentar. Sort swap, oh iya modulo. Dan saya misalnya mau modulo mod, misalnya 13 dibagi dengan 6, nah hasilnya 1, sisa 1 gitu. Apalagi div udah. Oh ya, sekarang error handlingnya. Jadi di sini ada 2 error handling terus buat division dan modulo, dimana kalau misalnya kita membagi dengan 0 itu nggak bisa. Di sini division by 0, jadi bakal nge-cut off. Atau misalnya div mod 67 0. Nah, itu nggak boleh juga karena dia kalau misalnya ini ya bakal infinite, basically gitu. Kalau misalnya dia kurang argumen, contohnya add 6, ya udah 6 doang. Nah, argumennya kurang. Jadi kita nggak bisa, kalau argumennya kurang dia nggak bakal diproses sama sekali. Atau kalau misalnya kita mau udahan, ya udah exit. Nah, kelar. Dan di sini juga bakal kelar sesuai itu. Dan ini hasil yang tadi menerima request tadi dimulai dari multiply 13 kali 13, jadi hasilnya 169, 80 dibagi 20 jadi 4. Swap dari 67 jadi 76. Terus di sini XOR, ya udah 67 di-XOR-kan dengan 6 di-XOR-kan dengan 7, hasilnya 1 karena true. Terus 13 dimodulokan dengan 6, ya hasilnya 1 karena sisa 1. 67 dibagi 0, division by 0, jadi nggak bisa. Modul 67 dimodulokan dengan 0, nggak bisa juga karena nggak boleh. Add 6 doang, argumennya kurang, nah gitu. Dan kalau misalnya kita mau exit di bagian client, pas di bagian servernya juga dia bakal exit dan mastiin server secara aman. Jadi kita nggak perlu Ctrl C ataupun juga ngetikin exit di server. Jadi biar langsung otomatis mati gitu. Oke, jadi soal terakhir ya, kesimpulan keseluruhan Praktikum Modul 5. Jadi setelah kita udah mengerjakan TP, kita udah mengerjakan CS, bahkan sampai di bagian tahap di tutam ini, basically yang kita udah tahu ataupun juga kesimpulan yang bisa diambil dari Praktikum Modul 5 ini, kita sudah mempelajari yang namanya IPC atau kalau nggak salah interpipe communication. Interprocess communication, maaf. Jadi interprocess communication ini ya sebenarnya kita menggunakan juga dengan namanya yaitu pipe. Di mana pipe ini bertugas adalah sebagai tunneling antara dua proses ataupun juga gitu. Dan dari pipe ini kita udah belajar dari TP dan CS itu ada 2, yaitu unnamed pipes dan juga named pipes atau FIFO. Di mana kalau unnamed pipes ini bersifat hierarkis, di mana dia tuh nggak boleh diakses sama file lain gitu, cuman file dia doang, ataupun juga di antara fork mereka dari parent ke child ataupun juga ya keturunan seterusnya gitu.
dia nggak boleh diakses ke file sama file lain. Nah bedanya kalau kalau name pipe itu dia karena dia mempunyai ya tadi apa namanya eh, temporary file gitu. Kalau misalnya file lain tahu lokasi ataupun juga tahu tentang temporary file itu, terus mereka masukin di kode mereka, mereka bisa gunakan di file mereka gitu, dan dia bisa berkomunikasi juga dengan file yang tadi yang awal gitu. Misalnya tadi antara client dan server itu dia menggunakan name pipes karena dia bersifat komunikasi dua jalur gitu. Basically gitu. Ya mungkin cukup sekian buat penjelasan mengenai tugas tambahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.